Halo, di video kali ini saya mau menjelaskan salah satu perusahaan yang sudah dikenal banyak orang, yaitu PT Unilever Indonesia. Ini adalah gedung PT Unilever Indonesia yang bertempat di daerah Angke, Jakarta Utara. Di sini ada perubahan yang terjadi pada PT Unilever Indonesia. PT Unilever Indonesia berdiri di Indonesia semenjak tahun 1933, tepatnya pada tanggal 5 Desember. Pada awalnya, PT Unilever Indonesia bernama Levers Zeefabrieken NV. Kemudian, pada tanggal 22 Juli 1980, perusahaan tersebut mengganti namanya menjadi PT Unilever Indonesia. Saham Indonesia pertama kali dibuka untuk publik pada tahun 1981 dan telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia sejak 11 Januari tahun 1992. Akhirnya, PT Unilever Indonesia mengganti namanya menjadi PT Unilever Indonesia Tbk. Kemudian, Unilever Indonesia pada tanggal 22 November tahun 2000 mengadakan perjanjian dengan PT Anugrah Indonesia Pelangi untuk mendirikan perusahaan baru, yaitu PT Anugrah Lever atau disingkat PTAL, yang bergerak di bidang manufaktur, pengembangan, pemasaran, dan penjualan dari kecap, saus cabai, dan saus lainnya di bawah Bango dan merek lain di bawah lisensi perusahaan untuk PTAL. Kemudian, berserang 2 tahun, tepatnya pada tanggal 2 Juli tahun 2002, PT Unilever bekerja sama dan mengadakan perjanjian dengan Texem Research Berhad untuk mendirikan perusahaan baru, yaitu PT Teknopia Lever yang bergerak di bidang distribusi, ekspor dan impor barang-barang dengan merek dagang Domestos Nomos. Pada tanggal 7 November tahun 2003, Texem Research Berhad menandatangani perjanjian jual beli saham dengan Teknopia Singapura Pte. Ltd, di mana Texem Research Berhad setuju untuk menjual semua sahamnya di PT Teknopia Lever ke Teknopia Singapura Pte. Ltd. Kemudian, dalam rapat umum luar biasa perusahaan pada tanggal 8 Desember tahun 2003, Unilever Indonesia menerima persetujuan dari pemegang saham minoritasnya untuk mengakuisisi saham PT Knorr Indonesia atau disingkat PTKI dari Unilever Overseas Holding Limited atau pihak terkaitnya. Akuisisi ini efektif berjalan pada tanggal penandatanganan perjanjian jual beli saham antara perusahaan dan Unilever Overseas Holdings Limited pada tanggal 21 Januari 2004. Kemudian, pada tanggal 30 Juli 2004, Unilever Indonesia bergabung dengan PTKI. Merger dicatat dengan menggunakan metode yang mirip dengan metode penyatuan kepemilikan perusahaan, dan perusahaan tersebut adalah yang bertahan PT KI, tidak lagi ada sebagai badan hukum yang terpisah. Penggabungan ini sesuai dengan persetujuan Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM dalam surat nomor 740-3/PMA/2004 tanggal 9 Juli 2004. Kemudian, pada tahun 2007, perusahaan Unilever menandatangani perjanjian bersyarat untuk membeli merek Buah Vita dan merek Gogo minuman Vitality berbasis buah dari Ultra.
Kemudian ada tahun-tahun bersejarah bagi PT Unilever Indonesia. Yang pertama, pada tahun 1933. Tahun tersebut, Unilever Indonesia pertama kali berdiri dengan nama Levers Zip Fabricant NV di daerah Angke, Jakarta Utara. Kemudian, pada tahun 1936, margarin Blue Band dan sabun mandi Lux mulai dipasarkan di Indonesia. Kemudian ada tahun 1982. Unilever Indonesia menjadi perseroan terbuka dan melepas saham ke publik dengan mendaftarkan 15% saham di Bursa Efek Indonesia. Kemudian pada tahun 1990, PT Unilever membuka pabrik personal care di Rangkut, Surabaya dan memasuki bisnis teh dengan mengakuisisi Sariwangi. Tahun 1992, pabrik es krim Walls dibuka di Cikarang. Conelo dan Pedal Pop muncul di pasar. Kemudian pada tahun 2001 memulai bisnis kecap dengan mengakuisisi Bango. 2004, merek Knorr diakuisisi dari Unilever Overseas Holding Ltd dan menggabungkannya dengan Unilever Indonesia, memindahkan pabrik produk perawatan rambut dari Rungkut ke Cikarang. Tahun 2008, membangun pabrik perawatan kulit seperti skincare terbesar se-Asia di Cikarang. Memasuki bisnis tersebut, maksud saya bisnis minuman sari buah dengan mengakuisisi brand Buah Vita dan Gogo. SAP diimplementasikan di seluruh Unilever Indonesia. Kemudian pada tahun 2013, PT Unilever memperingati 80 tahun perjalanan Unilever Indonesia dengan meluncurkan Project Sunlight untuk menginspirasi masyarakat agar bergabung dalam menciptakan masa depan yang lebih cerah bagi generasi mendatang. Di tahun 2014, mereka meluncurkan program Bitobe untuk Indonesia sebagai wujud komitmen jangka panjang Lifebuoy untuk menciptakan masyarakat yang lebih sehat. Di tahun 2015, Unilever Indonesia membuka pabrik ke-9-nya seluas 6 hektar di Cikarang yang memiliki kapasitas produksi sebanyak 7 juta unit bumbu masak dan kecap setiap tahunnya. Di tahun 2016, mereka memindahkan kantor pusat ke gedung baru seluas 3 hektar di BSD City Tangerang. Kantor baru ini ditempati oleh 1.200 karyawan dan diresmikan pada tahun 2017. Dan yang baru-baru adalah tahun 2018. Mereka meluncurkan kategori baru, yaitu kategori saus sambal, dengan mempersembahkan saus sambal Jawara dan meluncurkan brand perawatan tubuh baru, yaitu Korea Glow. Kemudian, saat ini pimpinan Unilever di tingkat global yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada Bapak Alan Job sebagai Chief Executive Officer. Beliau diangkat sebagai Direktur Eksekutif untuk Dewan Unilever NV dan Unilever PLC pada bulan Mei tahun 2019. Kemudian ada Graham Pitcatley, Chief Financial Officer. Ia ditunjuk sebagai Direktur Eksekutif untuk Dewan Unilever NV dan Unilever PLC pada bulan April tahun 2016. Selanjutnya ada Hanneke Faber. Dia diangkat menjadi Presiden Foods and Refreshment pada tanggal 1 Mei tahun 2019. Ia bertanggung jawab untuk kategori es krim, teh, dan seluruh makanan Unilever secara global, termasuk Unilever Food Solution. Ia juga tetap menjadi anggota eksekutif Unilever.
Yang selanjutnya ada Sunny Jane sebagai Presiden Beauty and Personal Care. Ia diangkat sebagai Presiden Beauty and Personal Care pada Juni 2019 dan ia juga merupakan bagian dari Unilever Leadership Executive atau ULE. Yang selanjutnya ada Andrea Jung sebagai Non-Executive Director. Ia ditunjuk sebagai Direktur Non-Eksekutif Unilever pada bulan Mei tahun 2018. Ia juga merupakan anggota Komite Kompensasi Unilever. Yang selanjutnya ada Susan Kisby sebagai Non-Eksekutif Director juga. Ia ditunjuk sebagai Direktur Non-Eksekutif pada bulan Mei tahun 2019 dan mulai berlaku pada 1 Agustus tahun 2019. Ia menjadi anggota Komite Audit Unilever juga. Selanjutnya ada Mr. Sanjeev Mehta sebagai Presiden Unilever South Asia and Chairman and Management Director Hindustan Unilever. Ia juga ditunjuk sebagai Unilever Leadership Executive pada bulan Mei tahun 2019. Selanjutnya ada Niels Anderson sebagai Non-Executive Director. Ia ditunjuk sebagai Non-Executive Director Unilever pada bulan April tahun 2015. Dia juga merupakan anggota Komite Kompensasi Unilever. Selanjutnya ada Laura Cha sebagai Non-Executive Director. Ia ditunjuk sebagai Non-Executive Director Unilever pada bulan Mei tahun 2013. Dia juga merupakan anggota Komite Tanggung Jawab Perusahaan dan Komite Nominasi dan Tata Kelola Perusahaan Unilever. Yang selanjutnya ada Vittorio Colao, Non-Executive Director. Ia ditunjuk sebagai Non-Executive Director Unilever pada bulan Juli tahun 2015 dan ia juga merupakan Komite Kompensasi Unilever. Selanjutnya ada pimpinan Unilever di Indonesia. Yang pertama yaitu Heman Bakshi Presiden. Ia merupakan Presiden Direktur Unilever Indonesia yang diangkat pada rapat umum pemegang saham luar biasa pada tanggal 27 November 2014 dan efektif menduduki jabatannya pada tanggal 1 Desember 2014. Selanjutnya ada Willy Schellen sebagai Direktur Human Resource. Ia diangkat sebagai Direktur Human Resource sejak tanggal 1 Januari 2016 dalam rapat umum pemegang saham luar biasa pada tanggal 15 Desember 2015. Selanjutnya ada Eni Hartati Sampurno sebagai Direktur Customer Development. Ia diangkat sebagai direktur sejak rapat umum pemegang saham luar biasa pada tanggal 8 Desember 2011. Sejak bulan Januari 2016, beliau menjabat sebagai Direktur Customer Development. Selanjutnya ada Herni Raharja sebagai Direktur Foods. Diangkat sebagai Direktur Foods sejak tanggal 1 September 2016 oleh Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 30 Agustus tahun 2016. Kemudian ada Ira Noviarti sebagai Direktur Personal Care. Ia diangkat sebagai Direktur
oleh Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 18 Oktober 2017. Ada Johanan Senf sebagai Direktur Refreshment. Beliau ditunjuk sebagai Direktur Refreshment Unilever Indonesia pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diadakan pada tanggal 27 April tahun 2017. Kemudian ada Sancoyo Antarikso. Beliau diangkat sebagai direktur pada Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 29 Mei 2011. Sejak Januari 2010, dia juga tengah menjabat sebagai sekretaris perusahaan. Kini ia menjabat sebagai Governance and Corporate Affairs Director and Corporate Secretary. Ada Veronica Utami, diangkat sebagai Direktur Home Care pada Rapat Umum Pemegang Saham tahunan tanggal 21 Mei tahun 2019. Kemudian ada Sri Widowati. Beliau diangkat sebagai Direktur Digital Transformation pada Rapat Umum Pemegang Saham tahunan tanggal 21 Mei 2019. Ada Rizky Raksana Nugraha sebagai Direktur Supply Chain yang diangkat pada tanggal 20 November 2019. Kemudian ada Arif Hudaya sebagai Direktur Finance. Dia diangkat dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada bulan November, tepatnya tanggal 20 tahun 2019. Dan dia juga masih menjabat hingga saat ini. Kemudian mereka memiliki logo yang cukup banyak artinya karena mereka memiliki banyak jenis-jenisnya. Yang pertama ada es krim. Es krim ini merupakan simbol dari suatu suguhan, kesenangan, dan kenikmatan, menikmati, penyegar, pencuci mulut, dan menyenangkan. Kemudian yang selanjutnya ada tangan. Tangan memiliki simbol kepekaan, kepedulian, dan kebutuhan. Ini mewakili komitmen Unilever untuk membantu masyarakat meningkatkan kebiasaan kesehatan dan kebersihan masyarakat sehari-hari melalui brand yang mereka miliki dan peningkatan kesehatan Unilever. Selanjutnya ada rambut. Rambut sendiri ini merupakan simbol kecantikan, tampil menarik, dan rasa percaya diri. Ada bibir. Bibir merupakan simbol komunikasi, keterbukaan, dan transparansi. Kemudian ada putaran. Putaran ini mewakili gairah Unilever terhadap rasa dan cita rasa yang luar biasa. Selanjutnya ada ikan. Ikan ini mewakili makanan segar, laut, dan sumber daya alam. Ada juga pakaian. Pakaian memiliki simbol cucian yang segar, penampilan yang menarik, dan rasa percaya diri. Selanjutnya, lebah.
Abah mewakili semangat komunitas karyawan dan komitmen Unilever untuk menemukan cara-cara kerja yang inovatif untuk mengurangi kekurangan di lingkungan. Selanjutnya, lambang partikel. Partikel merupakan rujukan terhadap ilmu pengetahuan dan komitmen yang terus-menerus untuk menemukan cara-cara baru yang inovatif untuk meningkatkan kehidupan para konsumen. Selanjutnya ada kemasan. Kemasan menimbulkan dedikasi untuk pengalaman konsumen dan komitmen Unilever untuk menemukan cara pengemasan yang baru dan inovatif yang lebih baik untuk konsumen dan planet ini. Selanjutnya ada transformasi. Transformasi merupakan suatu simbol perubahan atau yang kita kenal transformasi yang positif dengan selaras dengan komitmen Unilever untuk menemukan cara-cara berkelanjutan yang baru dalam melakukan bisnis. Selanjutnya ada gelombang. Gelombang ini merupakan simbol kebersihan, kesegaran, dan kekuatan. Ada DNA. DNA memiliki bentuk spiral ganda, menjadikan ikon DNA sebagai cetak biru genetis kehidupan dan simbol kuatnya warisan positif Unilever yang masih tertanam dalam bisnis yang Unilever miliki sekarang. Selanjutnya ada kelapa sawit. Kelapa sawit merupakan sumber daya yang dirawat, menyimbolkan rasa hormat Unilever terhadap pohon dunia yang alami, hutan, pertumbuhan, dan lingkungan. Selanjutnya ada lambang hati. Hati memiliki makna cinta, kepedulian, dan kesehatan yang mewakili komitmen Unilever untuk membantu orang-orang melakukan tindakan kecil sehari-hari untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya ada siklus kebajikan. Siklus kebajikan yang tidak putus menyimbolkan upaya Unilever untuk mengurangi limbah yang berhubungan dengan pembuangan produk yang Unilever sendiri. Selanjutnya ada lambang matahari. Matahari merupakan sumber cahaya dan energi terbarukan yang tidak terbatas, mewakili upaya Unilever dalam menemukan cara-cara inovatif untuk mengurangi dampak gas rumah kaca dari produk Unilever di seluruh siklus kehidupan. Kemudian ada merpati. Merpati merupakan simbol kebebasan, pemberdayaan, dan harga diri. Kemudian ada lambang Unilever yang berbentuk tumbuhan. Tumbuhan ini mewakili komitmen Unilever untuk mengurangi dampak lingkungan di seluruh rantai bisnis Unilever, mulai dari cara mendapatkan bahan baku hingga operasi produksi. Juga cara konsumen memasak, membersihkan, dan mencuci dengan produk Unilever. Selain itu, simbol ini juga merupakan kebebasan, pemberdayaan, dan harga diri. Selanjutnya, Unilever memiliki lambang percikan. Percikan ini mewakili peran Unilever sebagai pemicu perubahan yang bertujuan untuk meningkatkan penghidupan orang-orang yang bekerja bersama Unilever di seluruh Indonesia, seperti pemasok, distributor, dan petani Unilever. Selanjutnya ada cabai. Cabai merupakan salah satu bahan segar yang
dimiliki dalam produk Unilever. Simbol ini mewakili komitmen Unilever untuk mendapatkan bahan baku pertanian untuk produk Unilever secara berkelanjutan. Kemudian, sendok. Sendok sendiri merupakan simbol pengecapan gizi dan memasak. Hal ini mewakili komitmen Unilever untuk terus-menerus meningkatkan rasa dan mutu gizi semua produk makanan yang dimiliki oleh Unilever, kemudian membantu jutaan orang menikmati makanan lezat dan mendapatkan diet yang lebih sehat. Selanjutnya ada lambang mangkuk. Semangkuk makanan dengan wangi yang luar biasa menyimbolkan komitmen Unilever terhadap bahan-bahan yang berkualitas dan waktu makan yang sehat. Kemudian, selanjutnya logo bunga pada salah satu lambang Unilever. Logo ini memiliki makna kepekaan, kepedulian, dan hormat terhadap keindahan, kecantikan konsumen, dan keindahan alam. Hingga saat ini, PT Unilever Indonesia memiliki 44 brand dan juga 9 pabrik yang bertempat di area industri Jababeka, Cikarang, Rungkut, Surabaya, dan kantor pusatnya bertempat di Tangerang. Kesembilan pabrik tersebut serta produk-produk yang dihasilkan dari 9 pabrik tersebut telah mendapatkan sertifikasi Majelis Ulama Indonesia atau yang sering kita kenal MUI. PT Unilever Indonesia memiliki 1000 stok keeping unit atau SKU yang dipasarkan melalui lebih dari 800 jaringan distributor independen yang menjangkau ratusan ribu di toko seluruh Indonesia. PT Unilever Indonesia bergerak di bidang food and drink, home care, dan personal care. Berikut adalah brand-brand food and drink yang dimiliki oleh PT Unilever. Kemudian, food and drink yang lainnya seperti berikut. Brand di bidang home care adalah seperti berikut. Brand di bidang personal care sebagai berikut. Dan yang terakhir sebagai berikut. Personal care ya. Demikian presentasi yang saya buat di video kali ini. Saya mendapatkan informasi ini dari website resmi yang dimiliki PT Unilever, yaitu https://www.unilever.co.id. Sekian, dan selain itu juga saya memiliki salah satu contoh video wawancara dengan salah satu petinggi yang dimiliki PT Unilever Indonesia, yaitu direktur utamanya, sebagai berikut. I'm going to ask you a couple of personal questions. For 5 years, Unilever Indonesia for 5 years, and as I mentioned before, that the stock's price is going up. That means that the investors are really believing in your company. So you're a good leader. So what is the best leadership? Maybe, but what is the best leader, and then what is leadership in your opinion? Yeah. So I don't think I can talk about myself as being a good leader or best leader.
I think that you must, ask the people who work with But me. you've been proven a lot of things, sir. So Yeah, you have to embrace it. Yeah. That you are a good leader. Yeah, thank you very much for that. But I believe there are 4 principles of leadership which I try and follow, and they are very important to me. And wherever I get a chance, I share them. The first is authenticity. I believe a good leader must be authentic. Being authentic means you don't wear a mask. You're not one person today and another person tomorrow. You don't behave differently with your boss and differently with people who work for you. You are the same, and therefore authenticity is extremely important. And I believe any good leader is authentic. I think the second is good leaders take accountability, which is that whatever results I get, I'm responsible for them, whether they are good or bad. I must take the hit or the credit for it. I cannot externalize it. So therefore, good leaders are very, very accountable, and they are very responsible. And finally, leadership is about contribution. I'm only as good as the people around me, and therefore I should be willing to give credit rather than take credit. So the 4 principles of leadership for me are authenticity, accountability, responsibility, and contribution. Okay. I try my best to follow them, and I see good leaders do that. And my role models have always been people who've expressed these 4 principles. Who is your role model? I have many role models. I don't have one role models, because I think you can pick up great things from different people. So I've learned, great empathy from some, very good intellect from some other, and it's really a combination of them which make you a great leader. Okay. Do you handpick your team, the people who works with you? Yes, absolutely. Okay. I think one of the most important things a leader does is to pick the people who surround him, and therefore if you pick people who are much smarter than you, more capable than you, then you'll be successful. What are the term and condition that is be handpicked with you, sir? So I personally believe that I look for people who complement me rather than are similar to me. So I seek complementarity a lot, because I think that helps me. I believe teams which are diverse are very successful, and that's why on our leadership team we have more women than men. We have more than one nationality, and I think diversity helps a lot. So that's another condition I look for. Okay, do they have to be at the office earlier before you, or do you have very a broad spare time to? So we completely believe in agility. What we mean by that is nobody has to come to office if they don't want to. There are that's nice. Yeah, there is no working time, okay, and there is no holidays or lack of it. You can take holiday when you want. So very often I don't even know where my team is, and sometimes if I need something, I have to go around scrambling, looking for people and so on. But we believe that what's more important is to judge people by the output rather than the input. So it doesn't matter whether you come to office or not, as long as the work gets done. And I believe, and that's not true at our leadership team, but at all levels. In our office, we don't have working hours. So if you ask me, what are your working hours? There are no working hours. There is no time when the office opens or shuts. You can come when you want. So they have to email you back if you email them in the middle of the night? I email them when it's convenient for me, okay, and I expect a response when it's convenient for them. But as long as the work gets done, it doesn't matter. We shouldn't be measuring input, we should be measuring output. Okay, let's talk about this beautiful building, your new office. Well, not really new, because you have been in this building 2 years. What did you decide that we have to move from the central of Jakarta to a very suburb area here in BSD? Yeah, so as we had grown over years, we had got to a place where we had 4 different offices in Jakarta. And even getting everyone together used to be tough, because we were in different parts of the city, and commuting in Jakarta is difficult. So we wanted to take everyone and create one campus where all of us could come together as one team. And we said, let's choose a place which will reflect the personality of the company, what we want to become. And we truly believed that we needed to create a place which was open, which was inclusive, and had the soul of Indonesia built into it. So what you see behind me is our effort to create what we believe is the open courtyard which you have in Javanese villages, and paddy fields which are there expressed through our staircase. So this is a common area where all our people can come, meet, hang out, spend time with each other, and then they can go back into working spaces. We don't have any offices,
everyone sits in an open space, including myself. I don't have an office. You don't have your own room? I don't have an office. Okay. I just have a workstation, so I can go and work there. And we have meeting rooms, and we have an open place. We believe this leads to openness, accessibility, and being one team, and in some ways reflects the way Indonesia is. Okay. Did all the employees have a experience of culture shock, because they used to work in the middle of city, and maybe when they have like a meeting with clients, they can just like go there for like 15 minutes, and then you have to be here in the basically, well, 2 years ago nowhere, but now it's pretty crowded right now in BSD. Did you experience all of that? So I would say there were challenges in transition. So I would be exaggerating if it was pretty straightforward. But because we believe in agility, we believe we can solve many of these things. For example, if you have a client meeting, you can work from home and do your client meeting, and you don't need to come to office. On the other hand, if you find that your commute is such that after 4 o'clock it becomes very difficult to get home, you can leave office at 3 o'clock. You can work in the car when you're going home. So we are absolutely cool about where you work from, how you work, when you work, as long as the work gets done. Okay, if I look at closely to this building, it's very futuristic. It's very like uncommon shape, and it is very green. Is it also the value of Unilever Indonesia that you are creating into the building? Yeah. So what we are trying to build in this building is a feeling of space and connectedness. If you see, we don't have too many walls. We have large windows because we want almost us to be connected to the world outside, which has many meanings. One, of course, is that our consumers are out there, and we must not create a boundary between us and our consumers. But equally, we have a responsibility towards the planet and the world we live in. And therefore, if the world outside is green, the skies are blue, we've done our job. Okay, thank you so much, Mr. Heman Bakshi, President Director of Unilever Sudah. Thank you very much.